Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Hari ini kita akan melaksanakan seminar proposal penelitian atas nama Siti Almatunira dengan judul penelitiannya adalah analisis keamanan jaringan pada fasilitas jaringan Wi-Fi Fakultas MIPA terhadap serangan paket sniffing. Untuk mempersingkat waktu, kita persilakan Siti mempresentasikan usulan penelitiannya. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Izin share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah, Siti. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Almatunira dari SPF 18.08.10.70.129. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, hari ini saya diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil seminar proposal saya dengan judul Analisis Keamanan Jaringan pada Fasilitas Jaringan Wi-Fi Fakultas MIPA, Universitas Syekh Kuala terhadap serangan paket sniffing. Penghormatan saya kepada dosen pembimbing, Pak Nazaruddin, dan juga dosen pembimbing 2, Pak Asudin, juga dosen pembahas, Ibu Junidar, Bapak Muslim, dan juga Bapak Zulfan. Dan juga kepada teman-teman yang sudah hadir pada Zoom meeting ini. Langsung saja, ada 3 pokok pembahas yang akan saya bahas di sini. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tinjauan kepustakaan, dan yang ketiga ada metode penelitian. Baik, langsung saja ke pendahuluan. Yang pertama, jaringan komputer. Jaringan komputer adalah kumpulan yang selalu dari komputer otonom atau terhubung satu sama lain melalui media perantara. Media perantara ini dapat berupa media kabel maupun media nirkabel sehingga dapat berbagi data aplikasi dan membawa aplikasi dengan benar. Jadi tujuan dibangunnya jaringan komputer ini adalah agar informasi atau data yang dibawa pengirim dapat sampai kepada penerima dengan tepat dan akurat. Saya melakukan penelitian ini pada Fakultas MIPA. Jadi Fakultas MIPA ini memakai topologi ring dengan 100 access point setiap gedungnya. Fakultas MIPA juga mengimplementasikan jaringan komputer berbasis berkabel dan juga nirkabel dan menerapkan jaringan LAN nirkabel dan memiliki access point sebagai jaringan nirkabelnya. Ada beberapa kendala, terkadang mahasiswa sulit untuk masuk dan mengakses jaringan. Begitu juga dengan keluhan para pegawai. Terkadang terjadi perlambatan pertukaran data yang diakibatkan oleh SSID yang baru diganti. Rumusan masalahnya adalah bagaimana menganalisis fasilitas jaringan Wi-Fi di Fakultas MIPA untuk mengetahui sejauh mana kualitas keamanan jaringan Wi-Fi-nya. Yang kedua, bagaimana menganalisis keamanan di Fakultas MIPA. Tujuan penelitiannya adalah pertama, mengidentifikasi fasilitas jaringan MIPA. Yang kedua, menganalisis tingkat keamanan wireless jaringan Wi-Fi di Fakultas MIPA. Begitu juga dengan manfaatnya. Yang pertama, untuk mengetahui tingkat keamanan wireless fasilitas jaringan Wi-Fi di Fakultas MIPA. Keamanan jaringan pada fakultas. Yang ketiga, sebagai bahan referensi tambahan bagi mahasiswa untuk penelitian selanjutnya. Yang keempat, sebagai pedoman pihak fakultas untuk menjadi data atau acuan meningkatkan keamanan jaringan pada Fakultas MIPA. Baik, aja ke tinjauan kepustakaan. Yang pertama, kita akan membahaskan konsep jaringan. Jadi, istilah jaringan komputer ini dikenal dalam ilmu komputer dan teknologi informasi. Jaringan komputer adalah kumpulan komputer yang dapat dihubungkan melalui media komunikasi untuk berbagi data, informasi, program, dan perangkat keras. Perangkat kerasnya seperti printer, hard disk, webcam, dan sebagainya. Jadi dari jaringan komputer ini adalah hubungan antara dan media transmisi kabel tanpa kabel. Dua unit komputer dikatakan terkoneksi apabila keduanya itu bisa saling bertukar data dan informasi, seperti file, printer, media penyimpanan, audio maupun video. Jadi tanpa kabel.
Yang kedua ada wireless LAN. Jadi sebelum kita bahas wireless LAN, kita akan bahas LAN. LAN adalah Local Area Network, yaitu jaringan untuk menghubungkan satu perangkat dengan perangkat lainnya dengan menggunakan kabel. Karena dihubungkan dengan menggunakan kabel, maka jaringan LAN ini terbatas pada suatu area. Maka dengan itu terciptalah WLAN. WLAN adalah teknologi yang digunakan untuk mentransmisi tanpa menggunakan kabel dengan menggunakan infrastruktur dan media transmisi. Dalam hal ini menggunakan gelombang radio. Jadi kelebihan dari WLAN ini dibandingkan dengan LAN adalah area cukupan jaringan yang luas. WLAN ini dapat digunakan pada perumahan, perkantoran, sekolah, dan lain-lain. Salah satu dari WLAN yaitu Wi-Fi. Jadi Wi-Fi ini sebenarnya dengan kepanjangan itu sendiri tidak memiliki arti apa-apa. Jadi awalnya produk IEEE itu atau Institute of Electrical and Electronic Engineer 802.11 itu yang akan dipasarkan pada konsumen panjang atau terlalu susah untuk diingat, maka WK menggandeng sebuah firma konsultasi merek untuk mencari nama lain yang lebih mudah diucapkan. Nama Wi-Fi pun terpilih. Jadi dari Wi-Fi itu sendiri adalah teknologi jaringan nirkabel yang menggunakan gelombang radio untuk menyediakan akses internet tanpa kabel dengan kecepatan yang tinggi. Nirkabel itu sendiri teknologi yang menghubungkan dua perangkat dan pertukaran data tanpa media kabel, salah satunya Wi-Fi. Mungkin LAN bersifat umum dan Wi-Fi itu teknik pengirimannya. Sedangkan dalam WLAN ada Wi-Fi, WiMAX, radio, Bluetooth, infrared, dan masing-masing berjalan pada frekuensi yang berbeda-beda. Keamanan jaringan. Keamanan jaringan yaitu data dan perangkat keras dan perangkat lunak dalam suatu sistem jaringan yang dilindungi dari tindakan jahat atau merusak dan juga gangguan sistem. Terdiri dari kebijakan dan praktik yang diterapkan untuk mencegah dan memantau akses yang tidak sah, penyalahgunaan, modifikasi, atau penolakan jaringan komputer dan sumber daya yang dapat diakses. Dari keamanan jaringan ini, jadi suatu sistem untuk mencegah dan mengidentifikasi penggunaan yang tidak sah dari jaringan komputer. Tujuan dari keamanan ini ialah untuk mengantisipasi resiko jaringan komputer berupa bentuk ancaman fisik maupun logik, baik langsung ataupun tidak langsung. Selanjutnya, ancaman terhadap jaringan pertama, paket sniffer. Paket sniffer ini istilah yang berkaitan dengan sniffer, yaitu sniffing. Jadi sniffing itu sendiri adalah teknik di mana data paket yang mengalir melalui jaringan terdeteksi dan diamati. Dan bagian dari hardware maupun software yang digunakan untuk memonitor trafik jaringan. Yang kedua ada man in the middle attacks, yaitu salah satu jenis serangan cyber yang dilakukan untuk mencuri data pengguna dengan menginterupsi komunikasi pengganggu seperti setiap kita berikan yang kita kirimkan menuju server, dan server akan merespon akun kita. Jadi ketika peretas menjalankan serangan MITM ini, perjalanan data menuju server akan dicegat oleh peretas. Kemudian mereka melihat serta mencuri data tersebut. Yang ketiga ada phishing. Phishing ini konon katanya merayu korban untuk dijebak. Nah, arti dari phishing ini sendiri yaitu metode penipuan target untuk mencuri akun target. Paket sniffer. Nah, paket sniffer ini yaitu teknik pemantauan setiap paket yang melintasi jaringan dan bagian dari perangkat lunak atau perangkat keras yang memonitor semua lalu lintas jaringan. Sniffer ini juga akan menangkap data dari paket yang dikirim melalui jaringan. Dapat berupa nama pengguna, kata sandi, dan info penting lainnya. Jadi paket sniffer ini aplikasi atau alat yang membaca paket data yang melintasi jaringan di dalam lapisan IP atau TCP. Potensi bahaya paket sniffing ini adalah hilangnya privasi dan tercurinya informasi penting dan rahasia yang dimiliki oleh user. Nah, Ethercap.
Ethercap ini adalah alat tools paket sniffer untuk menganalisis protokol jaringan dan memeriksa keamanan jaringan, mencuri kata sandi, dan secara aktif menguping protokol umum. Ethercap ini juga bisa digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ethercap ini yaitu alat tools keamanan jaringan sumber terbuka dan gratis untuk serangan yang dilakukan. Jadi kemungkinan Ethercap ini bisa membentuk serangan melawan protokol ARP dengan memposisikan diri sebagai penengah, orang yang di tengah. Dan jika sudah berada pada posisi tersebut, maka akan memungkinkan untuk mencuri password. Baik, langsung saja ke metode penelitiannya. Di sini saya melakukan pada Fakultas MIPA, Universitas Syah Kuala, dengan jadwal penelitiannya pada bulan Januari, saya sudah menentukan judul dan juga studi literatur dan juga penyusunan awal proposal. Sekitar 3 bulan. Dan juga pada bulan Maret, saya sudah melakukan pengujian sistem, identifikasi masalah yang ada, dan juga pendeteksi celah keamanannya dalam beberapa bulan. Setelah itu, setelah 4 bulan, saya melakukan pendeteksi celah keamanan pada bulan Maret, April, Mei, dan Juni. Pada bulan April, saya melakukan analisis hasil pendeteksian. Dan setelah itu pada bulan Mei saya langsung melakukan penyusunan laporan hasil. Alat dan bahan penelitian di sini, kebutuhan perangkat keras saya menggunakan laptop Asus dengan Intel 3 RAM 4 GB dan juga kebutuhan perangkat lunak ada software VirtualBox, software Kali Linux, operasi Kali Linux, sistem operasi Windows, sistem operasi Ubuntu, dan juga software Ethercap untuk serangan paket sniffing-nya. Teknik pengumpulan data, yang pertama saya melakukan observasi dengan cara observasi langsung di suatu tempat, yaitu di MIPA, untuk pengumpulan informasi tentang pokok pembahasan penelitian. Setelah itu saya melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan sistem. Yang ketiga, melakukan studi kepustakaan, pengumpulan dengan membaca dari jurnal dan informasi yang berhubungan dengan penelitian tentang keamanan jaringan. Selanjutnya, alur penelitian. Jadi saya memulai awal pengumpulan bahan dengan mempersiapkan literatur, buku-buku, dan jurnal. Dan juga saya melakukan perizinan penelitian yang diberikan oleh pihak fakultas dan juga melakukan observasi penelitian terkait topologi dan Wi-Fi yang terpasang pada fakultas. Setelah itu saya melakukan persiapan hardware dan software untuk persiapan penyerangan dan langsung saya konfigurasi. Setelah itu saya melakukan persiapan untuk penyerangan. Jika gagal, saya melakukan persiapan kembali, dan jika berhasil, saya langsung menganalisis data. Jadi analisis dilakukan untuk mengetahui tingkat keamanan yang diterapkan pada jaringan yang terpasang. Setelah itu, saya langsung menarik kesimpulan dan membuat laporan sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada Pak Resudin. Oke, terima kasih, Siti. Kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu pembahasan atau tanya jawab. Bagian pertama, kita persilahkan teman-teman mahasiswa. Baik, Assalamualaikum. Alma, saya ingin bertanya. Tadi Alma sudah menjelaskan sebelumnya mengenai paket sniffing. Nah, apakah paket sniffing itu sendiri dapat merusak suatu jaringan ataukah tidak? Terima kasih, Alma. Oke, langsung ditanggapi. Baik, terima kasih kepada Intan Wahyuni. Ini sudah dijelaskan bahwa paket teknik pemantauan saja, tidak merusak dari jaringan itu sendiri. Jadi pemantauan setiap paket yang melintasi jaringan dan bagian dari perangkat lunak. Jadi sniffer ini dia akan menangkap data dari paket yang dikirim melalui jaringan, tapi tidak merusak. Oke, masih ada? Baik, sudah. Terima kasih, Alma. Ada yang lain mau ditanyakan atau mau didiskusikan? Ini Siti ada pertanyaan di chat, silakan dibaca. Baik, Pak.
pertanyaan dari Ikram. Assalamualaikum, saya ingin bertanya pada tahap wawancara, apakah ada kerja atau orang tertentu yang diwawancarai? Baik, terima kasih kepada Ikram. Di sini saya melakukan tahap wawancara dengan di Fakultas MIPA, yaitu ada salah satu karyawannya yang bernama Abang Silti. Jadi beliau yang programnya tentang jaringan di Fakultas MIPA tersebut. Jadi saya mewawancari beliau dengan menanyakan topologi yang digunakan dan juga access point jumlahnya ada berapa, seperti itu. Apakah bisa diterima? Oke, gimana Ikram? Baik, terima kasih Pak, udah diterima. Oke, masih ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa? Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke sesi kedua, yaitu pembahasan atau diskusi atau pertanyaan dari session pembahas. Silakan Bu Juni yang pertama. Baik, terima kasih Pak Rasudin. Langsung saja ya. Ini saya ke penulisan dulu ya, Siti. Itu coba dicek ya rumusan masalah dengan tujuan penelitian. Nah, apakah itu sudah sinkron? Ya, biasanya ya pertama itu kan itu sudah oke ya, misalnya jumlah butir tujuan penelitian minimal itu kan sama atau lebih dari jumlah pertanyaan dalam rumusan masalah. Nah, apakah ini sinkron nggak rumusan masalah yang Siti buat dengan tujuan? Coba dicek lagi. Baik Bu, mengenai rumusan masalah, di sini yang pertama, bagaimana menganalisis fasilitas jaringan Wi-Fi di fakultas untuk mengetahui sejauh mana fakultas keamanan jaringannya, Wi-Fi-nya. Jika dengan tujuan, yang pertama, mengidentifikasi seberapa rentan keamanan pada fasilitas jaringannya. Yang kedua, rumusan masalah, bagaimana menganalisis keamanan jaringan wireless terhadap serangan paket sniffing di MIPA. Sedangkan tujuannya, menganalisis tingkat keamanan wireless fasilitas jaringan Wi-Fi di Fakultas MIPA. Gimana? Sudah ini? Sudah sinkron? Sepertinya sudah, Bu. Nah, kemudian juga saya konsisten juga dalam menulis ya. Di sini kadang muncul jaringan wireless, tapi ada juga jaringan nirkabel. Nah, yang mau dipakai yang mana? Begitu. Baik, Bu. Ya, konsistenan juga. Kemudian kenapa tertarik ambil paket sniffing ya? Padahal ada yang lain misalnya kan, ada spoofing atau denial of service gitu. Kenapa fokusnya ke paket sniffing ini? Baik, Bu. Jadi kenapa saya mengambil paket sniffing dengan metode dengan paket sniffing? Karena awalnya saya sudah juga mencari tahu di Fakultas MIPA sebelumnya tidak ada yang memakai paket sniffing ini. Yang kedua, paket sniffing ini tidak merusak jaringan. Paket ini hanya memantau saja. Menurut saya itu lebih baik digunakan daripada merusak. Seperti itu, Bu. Kemudian di rumusan masalah ya, ini kenapa tidak ditulis pakai metode apa gitu kan? Bagaimana menganalisis keamanan jaringan wireless terhadap serangan paket sniffing di Fakultas MIPA? Kok nggak ditulis tambah pakai metode apa? Ini pakai metode apa? Metodenya paket sniffing, Bu. Iya kan, terhadap serangan. Misalnya kan dia kan ada toolsnya, maksud saya. Pakai tools apa?
Oh iya Bu. Di sini saya menggunakan tool terkait. Jadi ini diterapkan sangat dengan suaranya putus-putus, bisa di Etherkit. ini. Suaranya putus-putus tadi saya kurang dengar. Pakai Diulang lagi, Siti. Ya Bu, jadi mungkin maksud Ibu di sini saya menggunakan tools Etherkit. Oh ya. Jadi di rumah saya tidak menuliskan toolsnya, ya Bu. Ya, maksudnya ya lebih elok kalau ditulis ya, lebih ini kan maksudnya lebih lengkap kan, yang kita sebagai pembaca kan kita kan langsung lihat ke rumusan masalah. Wah, ini pakai tools apa ya? Jadi tidak payah buka-buka lagi di lembaran belakang ya. Jadi kita bisa lihat langsung di rumusan masalahnya atau di tujuannya. Ya kalau bisa nanti ditulis pakai apa. Kemudian ada ditulis nggak di situ alasannya kenapa pakai metode itu? Pakai tools apa tadi? Attacker ya? Tools Etherkit. Ya. Ada ditulis nggak kelebihannya kenapa pakai, alasannya memilih tools itu? Sepertinya tidak, Bu. Karena di sini saya langsung memilih Etherkit karena lebih mudah dari yang lain sepertinya. Ya, itu ditulis juga ya alasannya kenapa mengambil. Nah, ada ditulis juga nggak? Maksudnya yang membedakan dari penelitian yang sebelumnya. Penelitian sebelumnya sudah ada apa yang menulis pakai sniffing ini nggak? Jika di laporan ada Bu, saya tuliskan di halaman. Mungkin bisa Siti jelaskan nggak? Maksudnya yang membedakan dengan yang sebelumnya apa gitu? Ya, baik. Jadi pada penelitian yang sudah saya lihat, Bu, berbedanya dari yang lain jika penelitian Susanto pada tahun 2018 beliau menggunakan aplikasi Kane dan Abel. Kalau saya menggunakan paket sniffing. Ada juga penelitian dari aplikasi website Unismo. Beliau membuat skripsi dengan judul analisis keamanan website terhadap sniffing, proses pada jaringan nirkabel menggunakan aplikasi Wireshark-nya. Seperti itu, Bu. Itu yang membedakan. Kalau saya di Fakultas MIPA menggunakan metode paket sniffing dengan tools Etherkit. Berarti yang menggunakan tools Etherkit baru Siti ya gitu? Sepertinya baru saya, Bu. Di MIPA-nya. Oke, baik. Pak Rasudin dari saya segitu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Juni. Selanjutnya Pak Julpan, silakan. Halo, Pak Julpan. Baik, terima kasih Pak Rasudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Siti. Yang pertama sekali, saya melihatnya di rumusan masalah ya. Nah, kira-kira nanti analisisnya seperti apa? Mau menganalisis apa dulu nih? Baik, Pak. Di sini saya menganalisis keamanan jaringannya, Pak. Apakah apanya yang dianalisis? Apakah rentan bisa dilakukan pakai sniffing-nya tidak? Seperti misalkan saya melakukan mengkoneksikan Wi-Fi yang sama dengan target. Setelah itu saya melihat jalur jaringan lalu lintas mereka. Oke, gini. Kira-kira bagaimana nanti penelitiannya?
Dari awal sampai akhir bagaimana di penelitiannya? Jadi untuk penelitian awalnya saya melakukan pengumpulan data konfigurasi hardware dan software yang saya butuhkan. Ini saya butuhkan target untuk alat Bentar, sniffer, tool sniffernya. Oke. Jangan cepat. Pengumpulan data. Data apa yang dikumpulkan? Saya mencari tahu tentang keamanan jaringan pada Wi-Fi sebelum saya melakukan penyerangan, Pak. Jadi saya ada melakukan pengumpulan data dengan observasi, saya mencari tahu, dan juga wawancara. Ada beberapa dari karyawan saya menanyakan. Yang ketiga, saya langsung konfigurasi hardware dan softwarenya. Hardware Jadi, apa yang kamu konfigurasikan? Saya memakai laptop saya sendiri, Asus. Jika software, saya menggunakan VirtualBox untuk menjalankan Kali Linux dan juga Ubuntu. Karena laptop saya juga menggunakan Windows. Jadi setelah itu, saya untuk untuk melakukan penyerangan paket sniffernya. Ya, gimana cara kamu melakukan penyerangan? Adalah dari saya melakukan Ubuntu menjadi target pertama dan juga Windows menjadi target kedua. Jadi dari kami Windows dan Ubuntu itu di mana nantinya? Karena saya tidak melihat topologinya di sini. Saya melakukan di VirtualBox, Pak. Di VirtualBox? Iya. Saya menjalankan di jaringan mananya? Kan terhubung ke jaringan. Iya, Pak. Saya melakukan ketiganya mengkoneksi dengan jaringan yang sama, yaitu jaringan Fakultas MIPA. Dengan SSID-nya MIPA USK. Seperti itu. Terus kamu serang di VirtualBox itu? Yang saya serang di VirtualBox menggunakan Kali Linux. Setelah misalkan saya memasukkan email pada Ubuntu, jadi Kali Linux ini bisa merekam apa yang dilakukan oleh Ubuntu. Saya jadi bingung kan, karena tidak ada, maksudnya harusnya kan ada semacam topologi dulu, ya, yang mana diserang, yang mana penyerangnya nanti. Di sini saya tidak melihat topologinya. Baik, Pak. Nah, nanti menganalisis datanya seperti apa? Kira-kira? Jadi setelah tahu jaringan Wi-Fi tersebut bisa dipantau, bisa dilihat atau tidak, berarti itu berhasil untuk diserang, Pak. Jadi menganalisis bahwa jika berhasil, maka Wi-Fi jaringan MIPA kurang aman. Seperti itu, Pak. Oke, masih ada Pak Jopan? Maksud saya gini Pak Rasudin, kan nanti di tahapan metodologi ini kalau bisa dijelaskan secara rinci. Ya, oke. Saya sudah menangkap topologinya, bagaimana proses penyerangannya, apa yang diserang, siapa yang serang, kapan diserang, berapa kali diserang. Seperti itu maksudnya Pak Jopan, ya? Iya, karena saya membacanya di cara kerja ini sangat ringkas sekali, sangat umum gitu. Oke, itu Siti yang permintaan Pak Julfan. Jadi kamu buat bagaimana arsitektur atau rencana penelitian kamu, kemudian ada melibatkan berapa mesin misalnya, kemudian kapan kamu lakukan, kan nggak mungkin sekali lakukan. Ya, betul. Berapa kali kamu lakukan, bagaimana cara kamu lakukan, itu kamu ceritakan secara detail nanti di rumusan masalah. Bukan rumusan masalah, metodologi atau arsitektur penelitiannya. Kemudian dari arsitektur penelitian itu ketika kamu meneliti, kamu mendapatkan hasil. Apa hasil yang kamu dapatkan, bagaimana cara kamu mendapatkan hasil itu atau mendapatkan data, kemudian kamu ngapain data itu.
Pasti diolah atau dianalisis. Pakai apa kamu analisis nanti data? Analisis data ya. Itu kamu ceritakan. Baik, Bisa Pak. dipahami, Siti? Masih ada Pak Oke, Pak Julfan? Din, saya izin keluar karena ada seminar satu lagi ya. Oke, lanjut. Yuk, Baik, terima kasih. terima kasih. Ya. Pak Muslim, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Siti? Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Ya, Siti, ini unit eksperimennya apa? Percobaan terkecil yang kamu lakukan apa? Saya cuma ingin tahu Coba baca Orang- tujuannya dulu. tujuannya. Ini Pak, tujuan yang Ya, pertama. dibaca. Untuk mengidentifikasi seberapa rentan keamanan pada fasilitas jaringan MIPA-nya. Yang kedua, untuk menganalisis tingkat keamanan wireless jaringan Wi-Fi di Fakultas MIPA. Ya, apa beda tujuan nomor 1 dan nomor 2? Jadi nomor 1 yang mengidentifikasi seberapa rentan, jadi saya ingin tahu seberapa rentan keamanan jaringannya, apakah Oke, sebentar. bisa Tahan. diserang atau Ditahan. Oke, Oke. untuk mengetahui vulnerability ini atau kerentanan keamanan, apa saja faktornya? faktor untuk kita bisa mengetahui rentan atau tidak suatu jaringan itu, kita sebenarnya dari Wi-Fi-nya dari awalnya. Wi-Fi ini menggunakan UDP atau Sebentar. Saya hanya tanya faktor-faktor kerentanan suatu sistem keamanan. Apa saja faktornya? faktor sistem dari gimana Pak? Ya, untuk mengetahui bahwa jaringan keamanan itu rentan, kan pasti ada faktor-faktornya. Misalnya kita gini, untuk Ya. tahu rumah kita aman, kan kita harus melihat pintunya, jendelanya, atapnya, dan lain supaya pencuri nggak bisa masuk, kan? Nah, di sini saya tanya, kalau untuk keamanan pada fasilitas jaringan FMIPA ini, faktor apa saja yang mesti kita lihat? Dari Wi-Fi-nya portnya terbuka atau tidak, itu salah satunya. Yang kedua, Oke, apa beda dengan yang nomor 2? yang nomor Yang 2, nomor 1 dan nomor 2 tujuan ini sama dia, enggak? nomor 2 tingkat keamanan wireless jaringan Wi-Fi di MIPA. Nomor 2 untuk menganalisisnya Pak. Ini sebenarnya yang pertama mengidentifikasi, yang kedua menganalisis, tapi sama-sama jaringan Wi-Fi-nya ya. Iya, Pak. Ya, berarti ditulis saja mengidentifikasi dan menganalisa tingkat keamanan wireless jaringan Wi-Fi di Fakultas MIPA, nggak kayak itu? Boleh Pak, saya Oke. Ya, oke, itu yang pertama, tujuan. Yang kedua, untuk mencapai tujuan itu apa saja faktor yang kita lihat? Coba buka di halaman berapa dari tuliskan. Di bagian mana Pak? Ya, maksudnya ya akan kamu teliti untuk menjawab identifikasi dan analisa itu, coba metode penelitian kamu gunakan kayak mana? Yang ini Pak, teknik pengumpulan datanya awalnya. Bukan itu. Yang pertanyaan saya, apa saja yang akan kamu analisa? Apa saja yang akan Siti identifikasi? Di sini saya menganalisa cuma jaringan komputer, jaringan Wi-Fi-nya Pak. Ya, apa saja? Bagaimana cara menganalisanya? Yang awalnya saya harus tahu dulu Wi-Fi yang saya gunakan dan juga target gunakan. Setelah itu saya bisa mengetahui, setelah mengetahui itu saya harus mengetahui IP dari target. Sebentar. Apa saya yang salah atau Siti yang tidak paham apa saya tanyakan? Ya, Pak. Untuk mengetahui suatu jaringan itu rentan apa tidak, apa saja yang kita lihat? Kalau hanya lihat port saja berarti penelitian kamu 1 jam selesai itu.
di sini saya kan menggunakan Ethercap, Pak. Jadi yang saya analisa nantinya apakah Ethercap-nya dapat menangkap sniffing atau tidak. Seperti itu, Pak. Ya, inti pertanyaan gini Pak Muslim Siti. Kan kamu lihat kerentanan. Ada beberapa faktor yang menyatakan itu rentan atau tidak, ya kan? Berarti yang kamu lihat faktor-faktor itu. Kalau masalah faktor itu adalah sebagian kecil. Ada lagi faktor-faktor yang menyebabkan bahwa jaringan itu rentan. Itu Pak Muslim maksudnya ya? Iya Pak Din. Jadi sebelum kita lihat port sniffing itu kan cuma alat. Tapi faktor-faktor apa saja yang membuat sebuah sistem itu rentan kan ada gitu. Minimal kita belajar dari 7 prinsip-prinsip keamanan misalnya. Jadi nggak tahu ya gimana mau bilang. Ya itu Ya. saya sudah paham. Sudah gitu. paham arah Pak Muslim. Ya baik Pak, nanti saya tambahkan yang mencari tahu jurnal lainnya. Oke, jadi singkat aja, Siti harus lihat itu faktor-faktor kerentanan itu apa saja. Misalnya tadi sniffing dan lain itu kan cara ya, tapi banyak faktor karena larinya nanti pasti ke QoS ya, quality of services dari sebuah sistem. Nah, jadi harus dilihat yang menyebabkan vulnerability itu apa saja gitu. Nah, saya nggak menyalahkan Siti dalam hal ini karena ini masih seminar proposal, tapi harus dilihat lebih lanjut sehingga menjadi komprehensif penelitian kita. Mungkin itu Pak Din ya. Saya serahkan ke Pak Din dan kawan-kawan lah. Terima kasih. Saya izin nih karena ada rapat juga nih. Oh, izin semua? Enggak, saya tetap memantau tapi tidak bertanya. Oke. Ini Siti. Ya Pak. Kamu kenal Fasya? Kenal. Angkatan kamu juga. Dia juga buat kerentanan. Tapi website. Kerentanan website jurusan informatika. Di situ ada beberapa variabel. Itu kamu diskusi sama Fasya, mungkin ada hubungan. Kalau kamu berbicara kerentanan jaringan, kalau dia berbicara kerentanan sistem, itu hampir sama nanti, ya. Pak, kamu diskusikan apa saja kerentanan yang mungkin yang dari punya Faisal bisa kamu gunakan. Baik, Pak. Oke, Pak Najar nampaknya belum itu ya. Belum masuk Pak Najar. Pak Najar jam 3 mendarat, Pak. Jam 3 mendarat. Iya. Oke, nggak masalah, berarti kita cukupkan, silakan ditutup. Nanti setelah ini kalau ada catatan kan, kamu catat semua. Nanti kamu rekam, karena kamu buat dalam catatan itu kamu kasih nampak, tunjukkan kepada Pak Najar. Itu adalah tanggapan-tanggapan dalam seminar proposal ini. Oke, silakan ditutup. Terima kasih Pak. Terima kasih kepada teman-teman dan juga dosen yang sudah berhadir. Lebih dan kurang saya sangat memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama.